لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفدنا عزكم الله. Kita telah membaca beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang wajibnya berislam. Yang pertama hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang menerangkan bahwa setiap amalan yang tidak sesuai dengan contoh Islam dan sunnah tertolak. Maka Islam dan sunnah itu merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Maka harus dengan Islam dan sunnah. Yang kedua hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul maka dia telah enggan masuk ke dalam surga. Hanya dua pilihan, yang taat dan yang maksiat. Maka harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mengharapkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dan itu tercapai dengan al-Islam Rasul. Dan yang ketiga adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menerangkan tiga orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya seseorang yang mencari dalam Islam ini sunnah jahiliyah, yang terjatuh di dalam sunnah jahiliyah dalam bentuk hizbiyah, asabiyah, baik secara mutlak ataupun secara muqayyad terkait orang tertentu atau tarekat tertentu atau syekh tertentu atau yang semisal. Maka yang ada hanya sunnatul Islam, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang harus diikuti dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti sunnah jahiliyah. Imma sunnah Rasul wa imma sunnah jahiliyah. Sekarang kita baca dua athar dari dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال
disebutkan dalam As-Sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya ma'syaral qurra, wahai segenap para ahli qiraah, ahli Quran, istaqimu, hendaklah kalian istiqamah di atas Islam dan sunnah ini. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Yakni kalian mendapatkan keutamaan khusus dan mendahului kaum muslimin yang lain dengan berbagai macam keutamaan yang ada. Kalau kamu istiqamah di atas Islam dan sunnah ini. Istaqim, istiqamahlah kalian. Teguhlah kalian di atas Islam dan sunnah ini. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, tetapi kalau kemudian kalian mengambil arah sebelah kanan dan sebelah kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Asar ini khanatina azzakullah secara khusus ditujukan kepada kaum muslimin yang telah berislam, kaum muslimin yang telah menyatakan keislamannya, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan khususnya lagi kaum muslimin yang sudah mempelajari dinul Islam, mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk istiqamah. Istaqimu ala ma antum alaih, istiqamahlah di atas apa yang kalian yakini selama ini. Istiqamahlah di atas Islam kalian. Istiqamahlah di atas sunnah Rasul yang kamu kerjakan, yang kamu amalkan. Istiqamahlah di atas ilmu yang kamu pelajari. Kalau kamu istiqamah, maka kalian akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak dan melesat mendahului orang-orang yang lain dalam keutamaan. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang memegang Islam, tamassuk bil Islam, tamassuk bil sunnah, berpegangan dengan Islam, berpegangan dengan sunnah, yang istiqamah di atas dia. Dan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang mulai menyimpang, yaminan wa shimala, menyimpang sebelah kanan, menyimpang sebelah kiri. Athar ini Allah bersama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang pernah kita bahas. Ketika Rasulullah SAW menggariskan untuk para sahabatnya satu garis yang lurus dan mengatakan ini jalan Allah yang lurus, maka istilah itu makna istaqim, istiqamah kalian di atas jalan yang lurus. Rasul kemudian menggariskan beberapa garis yang banyak yang pendek di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan tadi, dan melarang kaum muslimin untuk mengikuti subul dan wahai subul. Ini jalan-jalan kecil yang pendek-pendek yang banyak sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu yang dimaukan oleh Hudzaifah. Fa in khatum yaminan wa shimala. Kalau kamu justru menelusuri jalan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kalian sesat dengan penyebab yang sangat nyata, yang sangat jauh. Maka prinsipnya barakallahu fikum hanya ada dua jalan, sabilul haq wa sabilul batil. Jalan kebenaran itu merupakan siratal mustaqim, sabilul Islam wa sunnah, jalan Islam dan sunnah. Dan yang kedua, subulus syayatin, jalan kebatilan, jalannya para syaitan. Yang lurus, yang hak, menuju pada kebahagiaan dunia akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belok kanan belok kiri, subulus syaitan, berakhir pada kesesatan yang sangat nyata di dunia ini dan kesengsaraan yang abadi di akhirat nanti. Hanya dua pilihan. Maka para muslim yang baik tentu akan memilih sabilul haq, jalan yang benar, jalan Islam, jalan sunnah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam setelah mereka sampai hari ini dan
sampai yaumul qiyamah nanti. Al-Islam was sunnah, istiqamah di atasnya. Allahumma musta'an. Maka jika ada cuma dua pilihan, maka wajib dan harus berislam. Wajib dan harus dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dipanggil barakallahu fikum semua bisa. Non muslim dipanggil, diminta dan wajib berislam kalau kepingin selamat dari neraka. Yang muslimin dipanggil dan diajak supaya menjadi muslim yang baik, muslim yang sesuai dengan bimbingan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kepingin selamat dari penyimpangan-penyimpangan ini, semua dipanggil. Orang-orang yang sudah di atas sunnahnya Rasul pun juga dipanggil, diminta untuk istiqamah di atasnya, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua akan membawa kebahagiaan di akhirat, dan ini yang harus, yang wajib. Lawannya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, ujungnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sehingga sangat jelas disiap implementasinya. Harus Islam, harus sunnah, tidak ada lagi yang lain. Wa qala rahimahullah wa an Muhammad bin Wadah, dan disebutkan dari jalurnya Muhammad bin Wadah, annahu kana yadkhulul masjid, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman, ini keterangan yang sebelumnya, asal yang sebelumnya, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yadkhulul masjid, beliau masuk ke dalam masjid. Saya bifu 'ala al-khalqi, beliau pun berdiri di depan banyak orang. Saya qul, dan mengatakan dengan ucapan tadi pada karawi. Kemudian menyebutkan ucapan tadi. Ini ucapan, ya ma'asyiral qurra istaqim, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Diminta untuk istiqamah, lurus, istiqamah, jalan berpegang teguh dengan Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Itu disampaikan di depan khalayak ramai di masjid. Ya dulu ala ahamiyatih, menunjukkan pentingnya masalah ini, agungnya masalah ini, dan sedikitnya orang yang mampu istiqamah di atas prinsip yang mulia ini. Waqal, kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yakni Muhammad bin Wadah, qala anba'ana Ibnu Uyainah wa Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad al-Hilali. Beliau termasuk imam ahli Makkah, imamnya ahli Makkah, Sufyan bin Uyainah, dan yang kedua Ibnu Juraij. Sebentar ya, Sufyan bin Uyainah dan Atha bin Abi Rabah. Sufyan bin Uyainah dan Atha bin Abi Rabah, dua imam besar di Mekah. Sezaman dengan mereka Al-Imam Malik rahimahullah, imam ahli Madinah. Sezaman dengan mereka Al-Imam Laits bin Sa'ad, imam ahli Mesir, imamnya orang-orang Mesir, imamnya orang-orang Mesir. Sezaman dengan mereka barakallahu fikum Al-Imam Razzaq San'ani, imamnya orang Syam, juga Ma'mar, imamnya orang Syam, orang Yaman. Zaman dengan mereka pula barakallahu fikum Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, imam ahli Syam pada masa itu. An Mujalid, wa Mujalid ibnu Sa'id, Mujalid ibnu Sa'id ba'id, ya lemah, celeh hafalan. An Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, wa Amir ibnu Surahil, Amir ibnu Surahil Asy-Sya'bi, imam dengan Imam Asy-Sya'bi. An Masruq, wa Masruq ibnu al-Ajda' al-Wahidi. Qala dia berkata, qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
Dengan syarat ini barakallahu fikum, untuk melihat syaratnya tarawih adalah Mujarid bin Sa'id tadi apa? Namun ashar ini memiliki beberapa jalan-jalan yang lain. Lahu asalib ukhra, memiliki beberapa jalan yang lain, dan sabit itu sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disinggung sebagiannya oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari dalam Kitabul Kitab. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada sebuah tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih jelek daripadanya. La aku tidak mengatakan amun amtaru min am, sebuah tahun yang lebih banyak hujannya dari tahun yang setelahnya. Wala amun aqsabu min am, tidak pula saya mengatakan sebuah tahun yang lebih makmur, seperti yang subur tanamannya daripada tahun yang setelahnya. Wala amirun khairun min amir, tidak pula amir yang lebih baik daripada amir yang setelahnya, penguasa yang lebih baik daripada penguasa. Walakin tetapi yang membuat tahun-tahun setelahnya lebih jelek, walakin zahabu ulama'ikum makhiyarikum, tetapi hilangnya, wafatnya ulama-ulama kalian dan orang-orang baik kalian. Thumma yahdutsu aqwamun, kemudian muncul kaum-kaum yang baru yang lain, membuat sebuah ihdath, sebuah perkara yang baru, yaitu yaqisunal umura bi araihim, mereka mengkias-kiaskan semua perkara dengan pendapat-pendapat mereka masing-masing. Fayahdimul Islam, maka dia pun menghancurkan Islam. Wa yaslim, dan melobangi Islam. Sulmah, melukai, merobek Islam. Nah, barakallahu. Asar Abdullah bin Mas'ud ini mengandung beberapa hal. Yang pertama ialah menjelaskan tentang hurbatul Islam, am ba'da am, jail ba'da jail. Menjelaskan tentang keterasingan Islam, tahun demi tahun, generasi demi generasi, masa demi masa. Beliau mengatakan laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada sebuah tahun melainkan tahun yang setelahnya lebih parah daripadanya. Ternyata keparahannya, kejelekannya itu dengan zahabul ulama'i wal khiyar, wafatnya para ulama dan wafatnya orang-orang baik. Mereka itu ialah orang-orang yang membawa Islam, hamalatud-din, para pembawa ilmu agama, para penyiar ilmu agama, orang-orang yang baik yang mengusung agama Allah ini, yang mengusung Islam ini. Kalau kemudian barakallahu fikum para ulama wafat, otomatis ilmu yang mereka bawa pun juga hilang atau berkurang tengah-tengah masyarakat. Itu berarti Islam semakin tahun semakin asing, Islam semakin tahun semakin pudar, Islam semakin tahun semakin tidak dikenal oleh para pemeluknya sendiri. Apalagi ini poinnya kedua yang belum disebutkan di sini barakallahu fikum, munculnya suatu kaum yang mengada-adakan muhdatsah, perkara-perkara yang baru, mengkias-kiaskan agama Allah dengan otak-otak mereka sendiri, dengan ra'yu mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri. Tidak mau kembali kepada Islam yang benar, tidak mau kembali kepada kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka kembali pada ra'yu mereka, pada akal mereka, pada kias mereka. Akhirnya yahtimul Islam wa yaslim, dia pun menghancurkan Islam sendiri dan merafik Islam sendiri. Allahu musta'an. Dan ini barakallahu fikum suasana yang sudah kita alami
yang kita saksikan di masa-masa hidup kita ini. Kita sekarang berada di masa ghurbatul Islamuddin, di masa-masa terasingnya Islamuddin, masa-masa di mana para ulama al-kibar, para ulama-ulama kita yang besar banyak yang meninggal dunia. Banyak meninggal dunia. Walaupun masih banyak ulama-ulama yang lain, namun paling tidak ulama-ulama besar yang telah mendahului kita, tentu ilmu-ilmu mereka tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu ulama yang lain. Gharib Islam. Islam semakin asing, Islam semakin tak dikenal, Islam semakin pudar dengan wafatnya para ulama. Ditambah lagi barakallahu fikum bermunculannya berbagai macam tokoh-tokoh juhala yang dikatakan sama Rasul ru'asa juhal, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil yang tidak mengerti tentang firman Islam yang benar. Fasuil, ditanya, fa'aftau, akhirnya mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka menyesatkan dan menyesatkan, dikarenakan tidak ada lagi yang namanya ulama-ulama yang salah. Akibatnya barakallahu fikum, dikarenakan yang memimpin, yang membimbing umat ini ialah tokoh-tokoh yang jahil, tokoh-tokoh yang menggunakan akal pikiran semata dalam berpikir, akhirnya Islam berhancur. Yahdil Islam pun semakin hancur, semakin pudar, semakin asing. Maka ya khanatina azakumullah, seorang muslim yang baik tentu dia tidak akan kemudian membiarkan dirinya luput dari Islam yang semakin asing ini. Seorang muslim yang baik tentu dia akan mencari dengan penuh semangat, dengan penuh tekad, dengan kemauan yang sangat untuk kembali mencari Islam yang asing tadi. Saking pudarnya cahayanya semakin meredup, maka dia harus berupaya untuk memilah-milah yang ada. Dia berusaha untuk sampai pada cahaya Islam yang murni itu yang telah redup tadi, dikotori oleh berbagai macam gelapnya kekufuran, gelapnya kesyirikan, gelapnya kebid'ahan, gelapnya penyimpangan-penyimpangan, gelapnya dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa sekarang. Itu muslim yang barakallahu. Kalau kemudian Islam yang asing itu tidak dicari, tidak dia pelajari, enggak dia amalkan, enggak dia dakwahkan, otomatis dia akan masuk, tercebur, terseret oleh arus kegelapan tadi. Maka dia akan semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari bimbingan Islam, semakin jauh dari cahaya Islam sunnah, otomatis dia akan terseret oleh ru'asa juhal tadi, tokoh-tokoh yang jahil tadi, maka dia pun akhirnya menyimpang dengan penyimpangan yang sangat. Ini penggambaran dari Mu'allif rahimahullah ta'ala yang menekankan kepada kita wujud Islam. Lebih lagi kita harus berpegangan dengan Islam ini, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya dalam kepada masyarakat, menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih lagi ketika Islam itu sudah mengalami masa keterasingannya, harus lebih dipegangi. Kalau tidak hilang ya. Susah bagi Anda untuk mencarinya kembali di tengah-tengah gelapnya berbagai macam penyimpangan yang ada. Apalagi orang-orang yang tidak berpegangan dengan prinsip Islam. Semakin mudah orang yang semacam ini untuk terseret. Semakin gampang untuk orang semacam itu untuk tercebur dalam jurang-jurang penyimpangan. Maka dikarenakan sudah mengalami masa-masa ghurbatil Islam, masa-masa keterasingan Islam, maka kaum muslim diminta dengan sangat untuk lebih berpegangan dengan Islamnya, lebih berpegangan dengan sunnah Rasulnya, lebih bersemangat dalam mempelajarinya, lebih bersemangat dalam mengamalkannya, dalam mendakwahkannya, dalam menyebarluaskannya, menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat. Supaya jangan sampai asing. Wallahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dari asar Abdullah bin Mas'ud ini menerangkan kepada kita
pentingnya ahamiyat wujudil ulama, pentingnya keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Nah, wujudul ulama khairun di hadhihi ummah. Keberadaan para ulama itu kebaikan di umat ini. Wa dhahabuhum syarrun lahum, dan hilangnya para ulama, wafatnya para ulama itu kejelekan dari umat ini. Kejelekan dari umat ini. Barakallahu. Ketika ulama masih banyak di tengah-tengah umat akan terjaga kebaikannya. Umat akan masih banyak kebaikan dia, sedikit kejelekan-kejelekannya. Tapi kalau kemudian ulama semakin hilang, semakin habis, banyak yang meninggal dunia, banyak yang wafat, langsung digantikan oleh tokoh-tokoh yang juhal. Dan kalau kemudian yang menjadi pemimpin umat ialah ru'asa juhal, tokoh-tokoh yang jahil, bukan para ulama, penyimpangan itu. Antum cermati baik-baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, "Inna Allah la yaqbilu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil 'ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil 'ulama." Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mencabut ilmu dengan sekaligus dari hati-hati hamba-hambanya. Tetapi Allah Taala mencabut ilmu agama Allah ini dengan mewafatkan para ulama. Coba katakan saya, hatta idza lam yubqi 'aliman, hingga ketika Allah Taala tidak lagi menyisakan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhal, maka masyarakat pun pasti akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil sebagai pemimpinnya. Sasu'id. Akhirnya mereka bertanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, mereka pun sesat. Maka ketika ulama tidak ada, gantinya tokoh-tokoh yang jahil. Ketika ulama itu ada, maka tokoh-tokoh yang jahil tiarap semuanya. Allahul musta'an. Wujudul ulama barakah lil ummah. Wujudul ulama khair lil ummah. Wa dhahabuhu syarr. Dan ulama adalah barakallahu fikum. Al-ulama sebagai hamalatul hadis, sebagai pihak yang membawa agama ini, yang membawa ilmu agama ini, yang menyampaikan ilmu agama ini kepada masyarakat. Maka ketika tahun berganti tahun, ulama semakin lama semakin habis, semakin lama semakin banyak yang meninggal, semakin lama semakin banyak yang wafat itu bertanda tahun-tahun setelahnya itu lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak para ulama, sekarang sedikit para ulama. Dulu banyak ulama kibar, ulama besar di tengah-tengah umat ini. Sekarang sedikit ulama kibar di tengah-tengah umat ini. Allahu Akbar. Namun demikian, seorang muslim yang memiliki ilmu, dia akan tetap memiliki asa, harapan yang sangat kuat selama masih ada Taifah al-Mansurah, satu kelompok yang dibela, ditolong oleh Allah Taala. Kebaikan itu masih ada, kesempatan itu masih ada, harapan itu masih ada. Tinggal masing-masing kitanya, apa kita masih mau mengilmui Islam, masih mau mengkaji bimbingan Islam, masih mau mengamalkan Islam dan mendakwakannya kepadanya. Kalau masih mau, harapan masih ada sampai mendekati kiamat nanti. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa fi lafdhin mansurin la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang terus nampak di atas kebenaran. Disebut dalam bahasa ayat, tertolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang merendahkan mereka atau orang-orang yang menyelisih mereka, hingga datang urusan Allah dalam keadaan mereka dalam demikian keadaan. Zahirin 'alal haq. Al-haq itu masih ada.
zahir, tampak insyaallah selama masih ada Taifah al-Mansurah, maka kembali pada masing-masing kita kaum muslimin, apakah masih mau punya semangat yang kuat untuk berislam dengan benar atau tidak? Kalau ada kemauan, ada semangat, dan dia mengkaji Islam dari sumber yang aslinya, Alkitab dan Sunnah, insyaallah dia akan meraih al-haq tersebut. Tapi kalau tidak, maka dengan kondisi yang semakin asing Islam semacam ini, maka dia akan semakin terseret dengan arus derasnya kegelapan, syirik, kufur, bid'ah, penyimpangan, dosa, maksiat yang semakin lama semakin marah tengah-tengah masyarakat kita. Maka sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada pilihan kecuali di mana-manapun, di zaman apapun, kapanpun, dimanapun, satu pilihan, Islam was sunnah, nggak ada lagi yang lain. Bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada lagi. Itulah kebahagiaan kita, itulah keselamatan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan itulah yang akan membuat kita istiqamah dan mendapatkan as-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas bab yang lain, bab tafsir Islam, bab yang menjelaskan tentang tafsir penjelasan Islam. Wa al-kafi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.